Ya, Tinggal di mana? saya dari Pulau Batam, Pak. Pulau Batam. Apa kegiatan sehari-harinya? Seperti biasa kerja di sekolah. Hah? Kerja di sekolah. Kerja di sekolah. Iya, Jadi apa? ngurus sekolah lah pokoknya di situ. Di sekolah saya sebagai kepala sekolah, tapi sebenarnya saya juga kepemilikan yayasan sekolah itu. Oh, swasta. Iya, swasta. Oke. Nah, kesini sama siapa? Langsung nggak apa-apa. Kesini sama siapa? Saya datang bertiga ini. Ini nggak? siapa? Ini putri saya yang kedua, itu putri saya yang pertama. Ini putri yang kedua. Iya. Ini putri yang Pertama. pertama. Semua anaknya berapa? Tiga. Tiga. Yang satu tinggal Pak, baru bisa lahiran yang kemarin akikah itu. Pas mau lebaran haji kemarin, kan saya yang akikah itu cucu. Oh, iya. Jadi ini apa kegiatannya? Sama Ini apa semua. kegiatannya? Kita semua guru. Guru. Cuma dia udah jadi kepala sekolah. Ini jadi kepala sekolah. Nah, ini kita masih guru. Terus adiknya yang tinggal di sana juga guru. Kita semua guru. Guru semuanya. Iya. Nah, sekarang apa hajatnya? Gini Pak Haji, saya sih sebenarnya mencari uang ini untuk sekolah gitu kan. Mencari uang untuk sekolah. Emang kenapa Maksudnya- sekolahnya? Gini, sekolah kita itu Sekolahnya milik siapa? sekarang milik saya, jadi jatuhnya karena dalam pertempuran demi pertempuran itu akhirnya jatuhnya ke saya. Jadi kita udah digusur habis gitu kan, walaupun memang sebenarnya perjanjiannya itu melenceng lah semuanya itu, tapi ya kita juga terima dengan lapang dada semua itu. Jadi saya mengambil inisiatif, anak-anak ini semua saya bawa sewa ruko, jadi kita tahu di ruko gitu kan. Cuma dalam kepengurusan kita kemarin oleh Dinas Pendidikan, kita harus punya tempat yang jelas gitu kan. Tanya, saya bilang kasih saya waktu dulu 1 tahun, saya usahakan, saya bilang gitu kan. Tak mungkin mau kita habiskan ini, karena orang ngerintis sekolah juga tidak mudah, saya bilang gitu kan. Oleh pihak swasta enak aja digusur langsung seperti itu. Saya bilang kalau memang kita bermasalah di lahan, itu mungkin punya dia, hak dia kan Pak, tapi sekolah nggak bisa dihancurin karena kan punya kita, saya bilang. Nah, kita harus keluar, ya kita keluar gitu kan. Dulu saya kan pernah privat dengan Bapak itu di bulan Juni tahun lalu 2024 di Natrabu. Natrabu. Nah, setelah pulang dari situ tuh memang banyak kali itu. Terakhir saya sampai di sidang Pak. Saya dilapor di Polda Batam. Kemudian dilapor juga saya di Mabes Polri di sini gitu kan. Pokoknya saya jalanin semua itu. Syukurnya ya itu saya kan sendiri nih, nggak ada siapa-siapa kan. Ya jalanin aja lah saya sendiri, perempuan ngadapi semua itu sendiri. Nah, sambil menghadapi segala itu, sekolah kita tetap jalan, tak mungkin saya putus kan. Ya begitulah Pak, gejolaknya apapun saya hadapi aja sendiri gitu kan. Walaupun ya tanda-tanda orang ngejahilin kita nampak gitu jelas kan, tapi karena saya ikut ajaran Bapak bahwa pakai yang terbalik, saya pakai itu semua Pak. Sampai mobil saya juga dianiaya Pak, untungnya ada kecelakaan gitu. Nah, itu Jadi sekarang nih hajatnya jadi apa nih? hajat saya itu Malam ya, ini datang ke saya RDI privat. berharap dapat itu apa, kan saya ikut Apa? Pak, saya ikutkan ilmu Pak Haji kan yang bangun jam sekian apa semua kan, supaya bisa cair 10 miliar itu kan. Pikir saya uang itu saya gunakan untuk sekolah gitu. Oh, nanti Maksudnya kalau cair 10 miliar. Ya, jadi untuk sekolah kita penuhi semua gedungnya dengan fasilitas semua untuk anak-anak seperti itu kan. Karena kita minus sekali Pak. Yang sekolah itu rata-rata orang nggak bayaran semua. Cuma beberapa orang aja yang bayaran gitu. Nah, mau saya gini Bu, kalau Ibu hajatnya maksa cair 10 miliar, bisa gak Ibu bikin tajub Allah, biar Allah bikin tajub Ibu? Caranya apa Pak Haji? Ibu bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi pakai pandan 9 lembar wajib, sholat tahajud wajib, baca Quran juga wajib 12 juz, bisa gak? Insya Allah saya udah jalanin semuanya itu Pak. Yang mana yang belum? Cuma kalau sampai 12 juz mungkin harus 12 juz. Jadi kena kita ambilin duit 2 juta di sini Man. Kebenturnya di waktu saya Pak. Nggak bisa, kan Ibu hajatnya maksa. Iya, maka itu saya Bu Mai, kasih Bu Mai 2 juta. Beliin dulu. Saya di situ memang Pak. Itu nomor telepon yang tadi ditelepon tuh orangnya di depan.
Ibu lihat kamar yang mana, Ibu lihat kamarnya. Coba kurangnya apa? Karpet atau kurangnya apa, atau tikar atau apa, atau beliin. Kasih duit 2 juta. Jadi gini 3 Pak juta Haji, ada, kasih 3 juta. saya itu berusaha Tempat sampah apa beliin. yang ilmu Pak Haji itu saya jalanin. Mungkin nggak Katanya maksimal, banyak kecoanya, gitu kan. coba dilihat Karena dulu. Benar kondisi nggak banyak kita kecoanya? gitu kan, karena kita sampai kerja kan Sapu lelah depannya. juga kan, capek malam bangun. Tapi tetap bangun saya setiap malam itu Pak, tetap mandi setiap malam. Ngaji pun tetap walaupun hanya beberapa tetap saya 3 jalani juta. gitu. Kabliah, Ember, ba'diyah gayung. memang dari dulu saya tak pernah Ada tinggal. nggak ember, kan. gayung Sebelum beliin? ketemu Pak Haji pun saya nggak pernah tinggal kabliah dengan Mbak Dia itu. Sekarang dari bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, yang mana susah? Baca 12 juz itu Pak Haji. Ibu bisanya berapa? Ya kadang beberapa juz aja lah bisanya Pak. Tapi Saya maunya 12 juz, saya sabdain cair 10 M. Mau nggak? Ya. Telepon dulu orangnya. Ibu masuk ke kamarnya, dia buka. Masuk kamarnya, apa yang kurang? Ibu, saya sabdain 10 miliar, tapi maunya saya 12 juz. Bu, nih maaf ya. Ya Pak. Saya maksain Haji Marco. Dia kan mau kontrakannya 6 pintu, mau kontrakannya jadi 21 pintu. Saya bilang nggak bisa. Dia nggak punya ruko, pengen rukonya 15 pintu. Gue bilang nggak bisa. Paksa. Ilmu RDI paksain selama 7 bulan. Sedekah ekstrim. Mobil lo tinggal di sini. Tinggal mobilnya, Mitsubishi. Dua-duanya, Grand Max, tinggal dua-duanya. Pulangnya dia diludahin sama bapak kandungnya. Pak Haji, gue diludahin bapak kandung. Biarin, yang penting lo punya kontrakan. Sekarang kontrakan berapa? 21 pintu. Ruko lo berapa? 15 pintu. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Nah ibu juga saya paksa baca Quran 12 juz. Ibu nggak saya paksa suruh sedekah. Ya kita kan terbuka gitu kan supaya ada jalan gitu yang lebih baik kan untuk saya. Saya tuh biasanya tuh Pak cuma 1 jam tuh bisa 1 juz dari dulu saya ngaji tuh. Bu, Jadi saya bayangin gini. saya punya tamu RDAY, orang Pangkalan Bun, Kalimantan Barat, daerah Pasir Eropas. Dia colek alat kelaminnya, dia taruh di anaknya. Jadi ranking. Beasiswa. Cerdas. Remas lagi alat kelamin ibunya, taruh di jidat. Jadi menteri. Sekarang anaknya lagi jadi menteri. Colek lagi alat kelaminnya, taruh di jidat. Jadi presiden. Sekarang anaknya lagi jadi presiden. Bukan presiden Republik Indonesia, presiden gorengan. Tadi dagang gorengan. Coba ibu bayangin. Nah akhirnya dicolek alat kelaminnya, taruh di mulut. Bisa baca Quran. Padahal dia nggak bisa baca Quran. Selama 3 hari. Sekarang dia khatam. Saya angkat dia sekarang jadi guru saya. Kok Pak Haji ngangkat dia jadi guru? Karena dia melakukan yang tidak saya ajarin. Dia kembangin sendiri. Sekarang dia khatam Quran. Nah maksud saya, ibu coba paksain baca Qurannya 12 juz. 12 juz baca Qurannya. Gimana caranya? Saya sabdain 10 miliar. Daripada ibu minjem di bank. Daripada ibu nyari donatur. Daripada ibu ngegalang dana. Saya nggak setuju. Saya maunya tunai 10 miliar. Bisa? Bisa dan pasti bisa. Tapi baca Quran. Maka itu saya nak belajar dari Pak Haji. Hah? Gimana supaya saya itu bisa lancar. Colek alat kelaminnya, taruh di mulut, pasti saya lancar. Memang Baca kadang 12 juz. Kita kadang-kadang saya tidurnya jam 11, jam 12 bangun kan. Udah Ibu gitu. mesti tidurnya jam 8. Nah, itu Pak, siang saya nggak pernah tidur Pak Haji. Lah sekarang ibu milih 12 juz apa milih Makanya ya keluh kesah hati saya kan gitu. Itu kenyataan yang pilihan. saya jalani gitu kan. Ibu jam 8 harus tidur. Harus tidur. Merem gak merem harus merem, Bu. Dulu saya live tuh jam berapa live dulu di atas? Mulai. Hah? Jam 8 saya baru live. Sampai jam 1 pagi. Akhirnya saya masuk rumah sakit 2 bulan. Kata dokter gini, mau umur panjang apa umur pendek Pak Haji? Umur panjang dok. Live-nya dari jam 1. Pak Haji nurut saya apa menurut Pak Haji? Walaupun Pak Haji pasiennya banyak. Pasien saya sama pasien Pak Haji kalahan pasiennya Pak Haji lebih banyak. Ya udah dok, saya nurut dokter. Akhirnya saya live-nya jam 1 nih. Nanti jam 9 udah selesai. Udah saya istirahat. Nah ibu juga begitu. Ibu mau cair 10 miliar. Atau ibu mau dikejar-kejar masalah. Kan kalau ibu 10 miliar, bulan besok 10 miliar lagi.
bulan besok 10 miliar lagi. Contoh nih Bu, ibu paksain jangan pulang, bilang sama anak-anaknya, besok harus dengerin Mbak Nadia. Mbak Nadia besok testimoni cair 1 triliun. Ditarget sama bank, dia kan kerja di bank, 480 miliar. Alhamdulillah dia terlampaui hajatnya cair 1 triliun. Nah tadi saya bel, Mbak, besok hari Sabtu pagi ya, jam 7 ya, testimoni cair 1 triliun. Ajarin tamu saya, terutama yang dari Batam khusus ya. 10 miliar ya Mbak, gak usah banyak-banyak. Kan saya cair 1 triliun. Kebanyakan Mbak buat orang Batam mah 1 triliun. Udah 10 M aja. Tuh. Besok 10 M. Ibu nonton besok dengerin. Duduknya paling depan. Saya kenalin sama Mbak Nadia. Kalau Nadia perempuan, single factor ya, gak punya bini ya, gak punya laki ya waktu itu ya, bisa cair 1 triliun. Ibu harus cair 10 miliar. Apa yang dilakukan Mbak Nadia? Ini praktek ilmu RDAY. Nah ibu besok coba paksain kayak Mbak Nadia, pasien RDAY perempuan yang luar biasa. Waktu itu dia nggak punya suami ya, single factor, gitu. Jadi harus dipaksain nih Pak Haji baca Quran. Iya kan kebaikannya buat ibu nggak buat saya. Nah, sekarang gini saya tanya Pak Haji, gimana caranya saya untuk ngatasi ngantuk tuh Pak Haji? Colek alat kelamin taruh di mata, colek alat kelamin taruh di mata, colek. Kadang tuh Pak Haji baca gini, mana Quran saya kali sadarkan udah terlempar. Ya lah, colek lagi, colek lagi. Iya, Bu harus dilawan Bu. Saya memang ngarapin itu gimana sih untuk mengatasi problema ini gitu kan. Ya harus cair 10 miliar lah. Ya, karena memang lelah kali saya kerja tuh Pak Haji. Karena pagi jam 7 kita udah jalan kan. Kita nyetir bawa mobil sendiri. Udah kata kantuk mata saya tuh bawa mobil tuh Pak Haji. Kita kerja. Karena ini sekolah memang nggak ada duitnya. Karena kita orang pendidikan tuh rasa gimana ya gitu, nggak tega lihat tuh sekolah digituin orang, rasa sakit hati ada gitu kan. Tapi percuma sakit hati kalau duitnya nggak cair. Makanya saya bilang, emang cukup sakit hati. Perjuangan saya ini kuncinya cuma satu, saya harus punya. Sekarang ini dulu Bu, kan? Ini saksinya putri-putrinya. Ibu dijolimin sama si bangsat udah seizin Allah belum? Ya benar. Udah. Cuma itu lawan Bu, lawannya apa? Dengan baca Quran biar si bangsat pada mati. Gue maunya bangsatnya mati. Harus Pak Haji, harus. Karena yang bisa membunuh cuman itu si bangsat mati. Kejam bener Pak Haji, nggak ada kejam. Negeri ini lebih kejam. Nah gitu. Tapi kalau ibu santet, dosanya banyak. Bisa ibu nyuruh saya, Pak Haji santet, tugas saya. Tapi buat apa? Mendingan ibu baca Quran, biar dia mati pelan-pelan. Jadi diniatin. Iya. Jadi itu memang Gak usah diniatin juga mati Mbak. Saya pun gini ya Gak usah diniatin. Saya kesini tuh tugas kameramen nanti mempercepat matinya. Saya kesini pertama itu gini, saya mengharap ada kekuatan lagi di diri saya gitu. Ada, tapi kekuatannya kan cuma baca Quran doang. Iya, tapi kalau nggak ngomong Pak Haji kan saya lebih yakin gimana gitu kan. Baca Quran. Saya udah sabdain cair 10 miliar, makanya kalau ibu besok bisa nih dengan putri tercintanya nih, bisa gak kita pulangnya diundur besok pagi jam 7 dengerin Mbak Nadia, mau gak? Nggak usah mah, kita online aja. Ya udah, online nanti dilihat live. Mbak Nadia bisa cair 1 triliun, ibu harus cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Karena yang bisa nolong ibu cuman itu. Kalau baca Quran untuk menghantam si bangsat mati. Kapan Pak Haji? Ya kalau bisa bulan inilah, bulan Juli lah. Bulan kemerdekaan lah. Tanggal 1 Juli, hari kesaktian Pancasila. Hari apa sih? 1 Juli hari Bayangkara, Polri. Kalau tanggal 2 Juli? 2 Juli. Guru besar. Ada lagi? Iya, jadi sampai sakit juga saya Pak Haji maksa diri badan. Bu, nggak apa-apa ibu sakit. Nanti kalau cair 10 miliar bahagia Bu. Bahagia. Ini saya nggak sembayang ini nggak Pak Haji kan? Hah?
Saya kan memang sembahyang tobat ini saya memang tak pernah tinggal kan, tahajud kan pasti tobat. Ya. Tapi tidak kayak gini satu-satu kan. Saya jalanin ini Pak Haji juga semua. Haji dengkul saya sakit Pak Haji, saya paksain lagi terus aja memang KO saya Pak Haji. Ini jadi saya pukul sama rata aja sembahyang tahajud langsung sembahyang tobat. Langsung aja Pak Bu, Haji. Tapi sekarang yang Ibu praktekin kira-kira tuh udah di jalan Allah belum? Udah. Iya benar. Gak ada yang melanggar dari agama Islam. Jadi ini bagus semuanya. Terutama yang paling bagus apa sih Pak Haji? Baca Quran. Yang paling bagus. Kalau Ibu sehat umur panjang ya pasti bangun jam 00 mandi itu pasti. Tapi yang bikin Ibu baca Quran. Kan saya maksain 7 bulan. Betul? Habis 7 bulan lo protes ya? Itu Pak Haji 12 terus itu Pak, 7 bulan itu 12 terus satu hari itu. enggak, dia dulu belum ada 12 juz. 12 juz kan baru. Dulu belum ada 12 juz, belum ada. Dulu ilmunya kan berubah-ubah. Nyumbang aja Ya, ya. sedekah ekstrim. Gantinya ibadah ekstrim, sedekah ekstrim. Makanya naruh 2 mobil. 2 mobil plus 1 toko material. Terus gimana ceritanya bisa sampai gitu? Ada yang beli atau gimana? Sampai bisa punya kosan sama ruko. Mana mic-nya? Enggak, udah pakai ini. Pakai ini. Pertama, hajat saya itu terkabul setelah 7 bulan. Tadinya kan bukan kontrakan, dia pengen jual toko material yang udah 17 tahun. Bukan, Mau jual penggilingan. penggilingan padi yang udah 17 tahun. Gak laku-laku. Alhamdulillah setelah Datang ke sini laku. Terus toko ruko itu ketika material mulai kosong, saya kan sama anak-anak bersih-bersihin dong. Tiba-tiba ada kan sisi materialnya disedekain 7 sedikit truk. semuanya 7 truk 7 truk ke sini. Terus ketika saya rapi-rapi sama anak-anak, nanti saya bilang sama anak-anak, nanti kalau udah bersih rapi disapu-sapuin semuanya, nanti mau beliin Pizza Hut. Anak-anak pada mau. Tiba-tiba ada apa, ada orang Chinese datang, Pak ini mau diapain nih, apa toko materialnya? Saya bilang mau bikin ruko. Wah, mau bikin ruko betul. Berapa per tahun? Saya bilang misalnya 20 juta. Saya mau udah 5 tahun gitu. Alhamdulillah. Jadi di muka. Uang pada bayar. Jadi bangun tanpa minjem duit di bank. Iya. Terus ketika itu saya bikin bangun, orang udah pada datang nanya lagi, Pak Haji Marfu ini bikin apa nih? Ya, saya bilang mau bikin ruko. Oh, saya mau dong, mau. Itu jadi uangnya itu dari apa? Dari orang yang pada DP orang yang pada mau ngontrak ruko. Bayar di muka. Iya, bayar di muka. 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Jadi alhamdulillah itu uangnya itu kayak uang, kita ngebangun tapi nggak pakai modal gitu. Cuma tanahnya kita punya gitu. Tanahnya bekas toko material. Toko material. Jadi saya bikin. Jadi saya mau Bu, saya mau Mbak, saya maunya Mbak, Mamah nggak usah ngejar-ngejar kupu-kupu. Mamah tanam kebaikan dengan tadi yang sifat 18. Jadi nanti kan bunganya wangi, kupu-kupunya datang. Dia sedekah ekstrim 2 unit mobil sama seisi toko material. Sama dia maksain 7 bulan ilmunya RDAY. Iya. Wangi. Jadi orang pada lewat, mau bikin apa? Ruko. Gue 10 tahun dong di muka. Gue 5 tahun dong di muka. Jadi duitnya buat bangun ruko. Jadi secara nggak langsung karena punya niat, terus ada orang sendiri yang datang. Baru datang ya. Sebetulnya sebelum 7 bulan itu kalau yang kecil-kecil sih udah terkabul. Tapi kita maunya kan jual pabrik apa penggilingan yang gede uangnya. Penggilingan padi. Jadi 7 bulan 17 miliar. Iya. Jadi mobil yang udah saya sedekahin ke sini terganti lagi dengan yang lebih baru lagi, lebih nyaman lagi kayak gitu. Terus saya juga karena ada yang beli penggilingan itu, saya juga ngebangun kontrakan. Kan tadi 6 pintu. Tadi 6 pintu. Saya Sekarang juga 21. lagi, ya. Nah mau saya, Ibu jangan ngejar kupu-kupu, tapi Ibu nanam kebaikan dengan cara baca Quran 12 juz. Dengan cara sholat tobat 18. Dengan cara berprasangka baik. Itu kan tanaman kebaikan. Nanti kupu-kupunya datang nggak?
Datang, wangi. Jadi ibu nggak usah ngejar kupu-kupu pada datang. Tanpa dia ngejar rezeki pada datang. Orang lewat. Betul. Lagi bikin apa Haji Marco? Kos-kosan. Saya lagi bikin apa Pak Haji Marco? Ruko. Jalan. Saran saya sih kalau ibu setuju sama mbaknya setuju, bisa gak kita di otak kita jangan begini, kalau saya nanti gimana? Kata Allah, yang gak boleh tahu dong, kan itu urusan aku. Iya. Nanti aku yang nyelesain dengan cara aku. Tapi kita kadang namanya mau normal ya, kalau gue ntar kayak gimana ya kalau Haji Marco begitu? Nggak boleh. Kalau saya nggak terpikir jauh segitu, Pak. Iya nanti, takutnya nanti ibu kepikir begitu. Nggak boleh. Udah enggak lah. Pikir itu kemarin pertama kali ketemu. Sama saya. Tapi udah saya jawab nih barusan. Jawab. Terus saya bilang, dari mana datangnya sih Mi? Kalau saya sih Iya. Iya. 10 miliar. Saya kau sama dari mana aja orang linglung aja. Jadi, tapi sekarang udah kejawab. Iya. Iya Ibu, kata Pak Haji kan jangan protes, Kalau saya memang nggak berproses pernah pikir negatif. aja. Apa yang baik itu pasti suka saya lakukan kan gitu kan. Cuma nih kayaknya apa saya pikir kurang ini gitu kan, kurang kuat nggak saya biarkan kena saking sibuk. Kan tadi udah saya kuatin. makanya ngerasa diri saya tuh di situ. Baca kan. Quran. Baca Quran itu jadi Ajarin baca Quran, tartilnya, teretek biar ibu cepat. Iya. Ayo. Ibu sudah bisa dikit-dikit tahu huruf kan? saya Bisa. kalau Quran bisa. Bisa, Saya ya. Berarti tinggal Cuman tinggal biar lancar. Bisa gini, biar cepat. membiasakan. Ibu caranya ibu melatih dengan surat yang paling ibu hafal. Iya, ya. Jadi ini kan nanti akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Oh, bacanya seperti ini. Saya contohkan misalkan Inna a'toina, surat Al-Kautsar itu kalau ditulis di Quran itu satu baris plus setengah. Betul ya? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Itu 1,5 baris. Jadi kalau kita bisa baca Inna a'toina sampai selesai 1 menit 10 kali, berarti kita bisa 1 menit 1 halaman. Betul? 1 halaman Quran itu isinya 15 baris. Berarti kan kalau 1,5 itu 10 kali. Berarti dites nanti ibu dites bacanya. Kalau bacanya Inna a'toina kal kautsar itu 5 menit gak selesai nggak selesai, maka bacanya harus karena hafal kan, berarti menjadi dibiasakan, nanti biasa intonasi baca Qur'annya kita akan terbiasa seperti itu. Jadi dengan Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar, masih enak, tajwidnya juga nggak hilang, makhrajnya nggak terbang, masih tetap benar, cepat. Itu seperti itu 1 menit bisa 10, ibu bisa tes. Bisa dipercepat lagi, bisa. Yang penting tidak hilang makhrajnya, ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dites. Kalau baca seperti ini 1 menit bisa 10. Kalau ibu 1 menit bisa 10 kali baca Inna a'toina, berarti 1 menit bisa 1 halaman. Berarti ibu bisa 18 menit 1 juz. 1 juz kan 18 halaman. Katakan agak molor 20 menit deh. 1 juz ya. 1 juz. Berarti 1 jam dapat 12 3 juz. Berarti butuh waktu 4 jam. Molor sedikit deh, 4,5 jam. Berarti 2 jam dapat 5 juz. Jadi 1 jam tidak 3 juz, tapi 2,5 juz. 2,5 juz. Berarti tunggu dulu Pak. Nah, Kalau misalnya 12 juz bisa. berarti butuh waktu 4 jam 4 ya. jam Ya. hitungannya 4 itu. Jadi jam 1 mulai. 1 mulai. 5 lah ya, jam 1, 2, 3, 4, 5. 4 jam. Ya, batas Subuh molor sedikit
ada istirahatnya berarti sampai terbit Matahari terbit. matahari Jam 6. jam 6. Jadi ada toleransi Pak Haji, tidak harus pas subuh sampai matahari Terbit. jam 6. Itu harus selesai 12 jam. Harus dia selesai 12 juz. Jadi ada kesempatan istirahat ngopi, kesempatan qobliyah subuh, kesempatan sholat subuh, lanjut baca Quran kekurangannya sampai matahari terbit, berkegiatan. Biasanya saya selesai itu langsung saya ngambil duha, karena saya ngambil di waktu suruk kan. Boleh. Suruk, iya suruk, Saya ngambil langsung suruk. sholat suruk. Iya. Mantap. Saya. Bu, kenapa saya maksain 12 juz? Karena udah diuji sama Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Baca Qur'annya 30 juz katam. Udah diuji sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia bacanya 2 kali katam. Nah, Abdurrahman bin Auf malam baca Quran, paginya dia tangan emas. Megang jadi, megang jadi, megang jadi. Oh, jadi gini Pak Haji, bacanya itu tidak boleh sebelum jam 12 itu ya Pak Haji? Iya. Jam 12 itulah. Jam 11 nggak boleh. Iya. Setengah 12 nggak boleh, harus jam 00. Apalagi siang ya. Ya, nggak boleh. Pokoknya kalau udah matahari terbit bukan waktunya baca Quran. Jadi gini Pak Haji, misalnya jam 12 nih, harus pas betul jam 12. Ya. Boleh lewat sedikit atau kurang sedikit. tak boleh. Dasarnya Al-Quran apa? Biar ibu tambah Ya. yakin banget. Jadi Bersama yang putri diajarkan tercinta. Pak Haji itu dasarnya di surat Al-Muzammil. Ibu buka nanti ya. di surat Al-Muzammil. Ayat. Kapan bangunnya? Ayat 1 sampai 7 Ibu buka. Ya. Karena Pak Haji sudah menyebut tadi siangnya kita sibuk. Iya. Itu di ayat yang ke-7 Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, dipanggil orang yang berselimut, artinya jangan tidur. Bangun. Kapan disuruh bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu, separuhnya malam. Separuhnya malam kapan berarti? Jam 00. 12. Jam 00 bangun. Jam Terus 12 disuruh malam. apa? Warotilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Perintah. Kenapa Allah nyuruh bangun, sholat, baca Quran? Karena bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi mentalnya mental baca. Ucapannya mantap karena dengan baca Quran. Kenapa harus malam? Allah memerintahkan itu di ayat yang ke-7, karena di siang hari sesungguhnya di waktu siang urusanmu sangat banyak, panjang urusannya. Itu urusan yang lain tadi Pak Haji sampaikan, saudagar tangan emas apa yang dipegang jadi. Beda sama pemimpin negeri ini. Pemimpin negeri ini megang busuk, megang lagi busuk. Masa busuk semua. Megang proyek ini busuk, megang proyek ini busuk. Aduh, ini pemimpin apa? Saya maunya seperti Abdurrahman bin Auf, baca Quran. Saya maunya seperti Imam Syafi'i, baca Quran. Jadi megang sesuatu jadi emas, jadi emas, jadi emas. Nah, mau saya yang ibu pegang sekolahnya itu nanti terkenal di Batam, internasional. Yang nikmatin siapa? Putri tercinta, ibu pendirinya. Bisa? Ya kan ilmunya Allah, masa nggak bisa? Itu dilawan sayang, mesti dilawan. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Kalau saya sebenarnya tuh bisa gitu. Kalau Tunggu dulu ya Bu, jam tunggu. 8. Ibu naik perahu lawan arus. Kira-kira kalau energinya nggak ekstra, kira-kira jalan nggak nih perahu? Enggak, yang ada jalan di tempat. Tapi kan ada celahnya. Kita melipir, melipir. Iya, jangan lewatin arusnya, dilawan, melipir, melipir, melipir. Tahu-tahu udah sampai di ujung. Ibu juga mesti pakai metode, pakai teknik. Apakah ibu nanti mau ngopi dulu, atau ibu mau apa dulu? Jangan, Pak Haji saya belum ketemu metodenya. Pasti nanti Allah kasih jalannya, ya betul. Yang penting berbuat dulu.
Tapi kalau ibu belum berbuat, udah bilang, Pak Haji Dia ngantuk. berbuat Pak Haji, saya tak pernah juga. Lawan. Cuma belum kuat melawan itu. Itu Harus aja kuncinya kuat. Saya memang itu pas. Ya, Setuju. jam 12 bangun. Jadi Ibu, Udah, itu. kalau Ibu pernah ikut arum jeram, Jeram. itu justru yang kita merasa nikmat itu bukan di pas sungainya yang diem itu, enggak. Melawan arusnya itu. Itu justru pas arus apa batu-batunya banyak itu, wah asiknya di situ. Ritmenya. Kalau iya treatment di Makanya situ. ibu nanti Bakar sebelum bakar. pulang wajib naik kuda. Ah. Wajib naik kuda, ibu ijab di atas punggung kuda. Wajib. Udah tadi. Udah. Oke, putrinya udah. Udah. Putrinya udah. Ke Ya. Bolong juga udah. Ke Bolong udah ngobrol. Nah, ke itu juga sudah apa? Tadi Udah, jam semuanya anak kita yatim pegang. Udah. Udah. Semuanya. Oh. Cuma tinggal satu sedekah Itu WC yang aja. pegang. Iya. Sedekah WC aja yang Udah. belum saya. Oh, nanti di Udah bandara. Nanti sengaja Ya. saja tinggal. Pokoknya maunya saya, Bu, yang tadi Bapak bilang, naik arung jeram bukan yang di alirannya yang tenang. Justru pada saat tantangan itu kita kekompakan. Jadi ibu nanti kompak antara putri tercinta dan putri tercinta. Karena nanti yang meneruskan sekolah internasionalnya ya putri-putri ibu. Ibu kan pendirinya, pencetusnya. Kebanggaan buat dia dong. Aku bangga punya mama tercinta yang luar biasa. Jauh-jauh dari Batam ke RDAY. Cuman diceramain nama Haji Embe. Gitu. Mending mah orang dikasih wejangan. Ini malah dipaksain. Hah? Dipus. Ya harus. Harus. Soalnya gini Mbak. Ini maaf ya. Ini putri tercinta dan putri tercinta. Ibu meninggal dikubur. Apakah putri tercintanya mau dikubur hidup-hidup nemenin ibu? Enggak mau. Mama, kita hidup semati, sehidup semati. Tapi kalau mama dikubur, aku nggak ikut ya mama. Kata Pak Haji nggak boleh. Akhirnya ibu dikubur. Nah teman ibu dikubur siapa? Baca Quran. Betul? Benar. Dan putri ibu tercinta, ini nengok kuburannya setahun 2 kali. Coba tanya. Mau puasa sama mau lebaran. Apa dia mau tiap hari ke kuburan? Dia kan ngajar sibuk. Kalau saya enggak. Kalau Nah? saya setiap Kalau Jumat. saya mau untuk suaminya. Iya. Saya pokoknya Tiap Jumat ya? Setiap Jumat saya pasti Iya, ke tapi ini makam. putrinya nggak mungkin, Kecuali Bu. kalau saya Karena dia keluar kota, sibuk, kan. sibuk. Jadi siapa teman kita dikubur? Iya, iya. Baca Diri sendiri. Quran. Jadi kalau saya maksain ibu baca Quran, nggak salah, Pak Haji? Enggak. Enggak lah. Saya memang Lawan. nalar saya. Cuman saya ini pengen nguatin diri saya itu bagaimana saya bisa loh gitu. Tadi yang diajarin Makanya tadi. Itu yang saya pengen tahu. Ajarin. Kan? Ya. Akan saya coba gitu kan. Jadi, lebih Ajarin. harus tidurnya lebih awal Ibu. Iya. Tidurnya lebih awal. Minum air putihnya banyak, tapi jangan banyak-banyak. Jangan. Nanti kencing mulu. Wudhu lagi, Iya. jangan. Nah, bacanya tidak harus beda ya. Tartil cepat dengan terburu-buru. Beda. Jadi kayak kita terburu-buru itu kalau imamnya keburu. Nah, Inna atau inna kalau itu namanya buru-buru. Itu 1 detik selesai kan? Inna atau inna kalau tidak seperti itu, tapi tetap dinikmati. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa kalau begitu Bu ya? Bisa. Masih bisa Pak, insya Allah saya bisa. kalau ngaji itu bisa. Iya. Saya memang saya tak Didengar. pernah tinggalkan Quran, cuma tidak sampai segitu panjangnya, tidak sampai berapa. Tapi kalau ngaji setiap hari pasti Pasti, saya dari iya. dulu itu Pak, Iya. pasti saya. Qurannya beli yang gede. Oh, iya makanya Yang semeja jadi ada itu, yang sedang ya, semeja. Kalau saya pergi gini kan Pak, saya pasti ngaji tuh. Kayak semalam kan saya pulang dari sini jam berapa tuh kan cari hotel tuh kan, saya pasti ngaji. Saya bawa Quran kecil saya tandain baca ngaji saya sini. Saya cari kecil tuh saya tandain, saya pergi saya bawa gitu. Jadi saya ngaji tetap jalan walaupun saya begini Bu, gitu loh. Heeh. ini anak yatim. Iya. Saya bilang ceria. Lama bener Bu. Ceria. Lama bener Bu. Saya bilang sama teman-teman nih kru, ganti TV-nya yang 100 in.
Saya ganti TV 100 in. Sekarang anak yatim cerianya luar biasa. Nobar. Tadi malam. Kursi juga diangkat-angkat. Iya betul. 100 in, Bu. Saya beliin 100 in. Harganya 87 Motivasi juta. ya, Beli 100 in. Bikin anak yatim ceria. Karena saya mau tamu-tamu RDAI harus cair 10 miliar. Gimana caranya? Bikin anak yatim ceria. Ceria. Ketawa. Gubrak-gubrak tadi malam. Wow, ini namanya keceriaan. Yes. Begitu. Emang mesti ada pengorbanan, Bu. Dan nggak murah loh. 100 in. 87 juta. Wow. Tapi kan dia seneng. Iya, kalau saya kan di rumah kan kita semua cewek nih. Di rumah kan nggak ada Kan cowok. ibu kaitannya bukan TV, tapi ibu baca Iya, Quran. makanya itu kadang-kadang tuh saya kan mesti mengcover semuanya Bu, gitu kan. ibu kan Kadang-kadang baca gitu, Quran nih beneran, 12 aduh, juz. bangunnya, Ibu baca Quran 12 juz. Iya. Yang nikmatin siapa? Putri tercinta, Iya, benar. bukan ibu. Ibu mah cuman menghantarkan seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan, menghantarkan. Jadi kita tuh dihantarkan tuh sampai pintu gerbang kemerdekaan. Setelah itu kita berjuang masing-masing. Emang nggak lihat Undang-Undang Dasar 45? Apal. Apa coba? Mana mikir lo? Dan perjuangan. Coba. Apa lu? Enggak, lo aja. Ayo. bahwa sesungguhnya Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Ingat, menghantarkan rakyat Indonesia kemana? Ke depan pintu gerbang kemerdekaan Goblok. Indonesia. Depan pintu gerbang. Setelah itu kita berjuang masing-masing. Kok gitu? Akhirnya ucapan adalah doa. Jadi kita dihantarin sampai pintu gerbang. Setelah itu kita dijorokin. Ke depannya masih. Depannya doang. Pintu gerbangnya masih Masih ditutup. masih ditutup. suruh manjat dulu. Suruh manjat. Itu bener apa kata-kata itu? Ya ampun. Jadi kita diantarin sampai depan pintu gerbang. Yang lagi ditutup. Yang lagi pintu gerbangnya ditutup. Jadi ibu harus berjuang. Iya Pak, kalau soal jual Ibu harus berjuang. Berjuang saya Pak. Kita kan nggak. Bapak nggak percaya saya ngelawan tuh polisi, tuh pejabat, masih sendiri didudukin gini sidang kayak si penjahat. Tapi kan ibu kan cara dalam udah dibalik. Udah itu saya BH udah dibalik kan. Tapi Haji Marco nggak percaya. Tolong buktiin dulu. itu mobil saya tuh Pak, aduh saya diikuti, saya sendiri kan nggak ada laki-laki, itu talian saya dicopotin, untung saya nggak kenapa-napa. Kenapa? Memang Tuhan lindungin kita ya, kita nggak tahu. Selesai saya itu mau saya tanding, langsung saya sebelum tanding siang saya harus ke polisi lurus gitu kan, mogok di situ mobil saya. Pas saya paksa-paksa putus tali bawahnya, udah saya tinggalin aja kan. Jadi saya tak pergi. Oh iya. Saya tak pergi ke polisi dipanggil Pak. Iya. Saya mobil saya rusak, saya bilang aja gitu kan. Panggilan polisi nggak berhenti saya Pak. Siapa-siapa orang berganti-ganti. Tapi kan itu proses. Iya proses memang benar. Tapi kan udah kejatuhan mental banget kan. Kita sendiri Pak Haji. Tapi kan ada celana dalam Mama BH Pokoknya yang ilmu Pak Haji menemani saya jalanin ibu. bener kan. Cuma saya penasaran ini nih. Untuk mencapai yang 10 ini kan memang udah urgent di sekolah itu. 12 juz saya maunya. Ya, Tukerannya 10 M. insyaallah. Saya tetap saya usahakan karena nama ibadah. Tadi kan udah diajarin. Jadi ini Pak Haji, saya mau ngomong terus sama Pak Haji, saya bukan ibadah yang Pak Haji kasih saya itu hanya batas sampai saya dapat enggak. Dapat nggak dapat saya tetap jalanin itu kan gitu. Tapi kan nggak tercapai 10 cuma miliar. Saya tuh belum maksimal betul yang ngajinya itu aja. Paksain. Makanya tinggal Paksain. Paksain bener-bener gitu kan. Bu, kalau saya maksain yang nggak sesuai dengan agama Islam, Nggak mungkin. oke lah ibu Saya nggak juga- setuju. Ini mungkin kan juga nggak saya mau maksainnya udah ada contohnya Abdurrahman bin Auf. Udah ada contohnya Imam Syafi'i. Tinggal ibu aja ayo 12 juz. Dan sunnahnya kan memang kalau Rasulullah kan kita disunahkan 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali. Kalau kita 12 kan Memang maksudnya ya 3 hari. Iya, 3 benar, hari. lupa dengan 6 terakhir. Insya Allah lah Pak Haji, doa Bisa? saya kuat Pak Haji ya. Kuat Saya dan tuh sehat. bentuk Nanti putrinya dukung. kerjaan, Putrinya dukung ya Mbak. Tuh kasih semangat.
Ya tidurnya kadang-kadang jam 11. Kita ngomongnya jangan udah tidurnya, ya. iya. Tidurnya Makanya dimundurin. di situ. Karena kita pulang sore, Pak. Pulang sore kan kita Bisa lawan. kita tak saya usahakan. Keluh kesah hidup kita tuh biasa lah ya, tinggal kita gimana pres-presnya aja. Nggak boleh, sekarang nggak boleh keluh Jelas. kesah. Yang penting itu harus saya capai, itu Harus caranya dicapai. itu. Iya. Harus saya capai gitu kan. Bu, Saya sabdain. kemarin itu biasanya Pak Haji nyampaikan ke tamu. Kemarin tidak tersampaikan apa? Masih belum tua banget 60 Pak Haji ya. Tapi suruh baca Quran enggak mau. Biasanya kenapa harus dipaksa baca Quran? Pasti tidak pikun, Ibu pasti kuat. Pak Haji sering begitu. Kemarin tidak keluar kata-kata itu karena dia walaupun masih muda, Bu, sudah pikun. Astagfirullahaladzim, kalau jangan. Saya gampang lupa Pak Haji. Saya mau kalau Pak Haji kok gak bilang pikun. Nggak tersampaikan, nggak tega Pak Haji menyampaikan, Bu. Karena masih istilahnya kan masih muda ya, 60 tahun, tapi sudah pelupa. Dia disuruh baca Quran nggak bisa, nggak mau. Saya memang Al-Quran tak pernah saya tinggal. Iya, Cuma jadi itulah. Ibu kan jadi nggak pernah itu ini. kan. Kalau ini kan nggak saya pernah paksa. Paksa. Enggak dipaksa dulu Mas, Iya. saya cuma itu Cuma kan nggak pikun, yang Ibu. 12 ini baru Pak Haji benar-benar ya gitu. Nanti juga Kalau saya maunya 12 aja 12. paksaannya. Bu, Tapi memang saya tuh sayang banget sama ibu. Bayangin, saya sayang sama ibu. Apa Pak Haji kok bisa sayang sama saya? Karena saya mau dengan 10 miliar semua, ibu nanti udah sama anak-anak udah di surga, dalam arti kata dunianya udah ketemu. Dia yang nerusin, ibu yang pembuka jalan. Berarti saya menderita nggak apa-apa Pak Haji dengan 12 juz. Nggak apa-apa Bu. masalah saya sih nggak masa itu Pak. Cuma sekarang saya harus ngatur waktu saya itu aja tinggal lagi. Berarti tugas Memang ibu apa kerjaan tugas saya tuh? Saya lah sendiri Pak Haji. Saya kan cuma minta support Pak Haji apa semua kan supaya ini kan tetap saya Tadi jalani. tersupport gak dengan baca tadi diajarin? Bisa. Insya Allah. Terus tersupport gak dengan tadi dikasih surat 1 sampai 7 surat apa di Al-Quran? Al-Muzammil. Iya, pasti. Itu kan ada dasarnya. Pasti saya Kecuali kalau Pak Haji dasarnya apa sih? Nah, itu tadi. Itu saya support. Terus kedua Bu, saya lihat putri ibu beda sama ibu yang kuat banget. Makanya saya support ibu aja dulu. Gampang nanti putrinya. Yang pertama ibu dulu karena ibu super kuat. 1 lawan 10 aja ibu menang. Putri ibu beda sama ibu. lucu kan Bisa. bener ngadapin semua itu lucu kan saya ketawa tapi saya nggak pernah keluh kesah cuek aja saya Paksain. aja. Saya ingat Pelan-pelan. aja pokoknya apa yang mau Pak Haji saya ikuti sebisa Pelan-pelan. saya gitu kan. Nah, jadi 12 juz. ya pasti Pak Haji saya pasti kejar itu karena saya memang hobi duduk baca buku cuma saya itulah tidur Makanya besok acaranya pulangnya kapan rencananya sayang? Hari Minggu. Hari Minggu. Berarti besok bisa ikut kan? besok saya ke Cianjur. Tapi nggak apa-apa, Hah? nanti saya usahakan. Insya Allah besok. Besok kemana? Saya ke Cianjur Cianjur besok, mau tapi Acara berobat. apa? Berobat saya Pak Buat Haji. passion. Tapi nggak apa-apa. Paso itu apa? Buang darah kotor. Di apa Huda, Al Huda, pesantren Al Huda. Iya pas dulu. Buang darah. Buang darah kotor. Darahnya kotor. Emang kenapa keluhannya? Saya kena ini Pak Haji kolesterol tinggi. Aduh, tinggal mandi jam 00. Cerita. Dengar Pak Haji, saya kan udah bilang saya mandi jam segitu kan. Terus saya ini sakit saya nambah, sekarang kaki saya sakit Pak Haji. Saya sembahyang. Emang begitu adaptasi. Ah, Kayak anak bayi, ibu kan dulu punya anak bayi ini waktu masih bayi. Disuntik imun, kan meriang dulu. Nanti setelah reaksi udah normal. Loh, purinnya berapa ya? 11,5. 11,5. Setelah mandi jam 00 sekarang purinnya berapa? 7. Tuh, saya makanya saya, 12 ya Umi ya dulu ya. saya mendadak saya kena. mandi jam 00. Itu pasti Pak Haji. Mandi jam 00. Saya, makanya Umi saya harus mandi jam 00. Makanya udah- Saksinya anak-anaknya kan serumah gak sih? Iya. Serumah? Iya, Ya udah saling kontrol aja. Mi, ayo Mi mandi Mi. Dengerin kata Pak Haji, ayo Mi. Balik Umi soalnya harus sehat. Umi yang suruh bangunin kita suruh mandi. Kita Oh, gubrak. Geblek. Kali kaki saya. Gubrak, Nggak pernah gubrak. separah itu Pak Haji. Ini nih, saya paksain juga nih saya sembahyang ini kan. Cuma kalau Pak Haji bilang nominalnya mana, udah nanti aja lah dulu saya bilang pokoknya sembahyang dulu ini. Ih makan jadi Paksain. sakitnya nih.
Mandi tetap saya mandi. Paksain. Tetap sama Ini ibu. contohnya. Sekali saya. Hanya ya makanya saya kaget darah tinggi. Kok tinggi saya sih tak pernah darah tinggi. Udah ini kali. Adaptasi, kalau saya nanti normal. Udah oyong gitu kan. Tapi saya tetap kerja Pak Haji, Ya. tetap bawa mobil jauh-jauh. Kadang-kadang dokter suka marah sama saya. Ibu, jadi saya yang cemas banget kata dia gitu kan. Jangan lagi, udah Paksain. saya bilang, saya tipe orang pekerja nggak bisa, saya bilang yang penting Tuhan lindungin saya aja lah, saya bilang gitu kan. Paksain. Jalan saya kerja Pak Haji. Kadang Paksain. Untuk ngantuk mata kita jauh lagi perjalanan kita. Saya mau di bulan Juli ini paling telat akhir Juli harus cair 10 miliar. Amin, Allah maaf. Oke? Bisa? Pasti? Pasti, Sip, Pak Haji, terkabul. saya berani sama Terkabul ya. Motivasi Mama ya. Mama harus yakin ya. Insya Allah. Bulan ini Foto dulu harus. Pak Haji. Haji mau nanya satu. Hmm. Difitnah orang itu kita harus ngapain? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Begitu. Jangan kita Bukannya diluruskan. Jangan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hajat saya terkabul. Habis gelap, terbitlah terang. Kita digelapin sama dia. Pasti Allah terangin saya. Kalau yang menfitnah itu ke orang yang kita sayang, terus orang yang kita sayang percaya sama dia gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti saya dikasih yang lebih sempurna dari gitu. Yuk, foto. Yuk, Mama. Apa? Saya udah beli underwear Max Spencer Nah, dipakai terus pakai tapi dibalik. dibalik ya. Heeh. Terus BH-nya dibalik. Iya. Jadi ceritanya Terus dalam yang Mbak pakai digosok di muka. Datang si ganteng. Nanti datang si ganteng. Yang kaya raya, harus yang kaya raya. Yang tidak punya bapak dan ibu, Jadi kita nggak usah ngabdi ke mertua. Nggak enak punya mertua. Enak kan kita bebas. Gitu. Oke? Yuk, foto.